sekitar jam-jam 10 malam itu pintu kamarnya ini ada yang ketok-ketok dari luar. Wah, iseng nih si Asep, dia bilang aku dikunci kamar, ada yang ngetok-ngetok lagi, tapi cara ketoknya ini agak lain. Biasanya kalau si Asep sambil ngetok nih sambil teriak, "Pal, buka pal," kayak gitu. Ini enggak, cuman tok 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 tiga kali kayak gitu. Dia dengerin, dia sambil siapa ini, dia akhirnya dicuekin, kedengar lagi teman-teman suara nangis. Si Iqbal pun di sini beraniin diri lah membuka ordengnya teman-teman untuk ngeliat keluar. Ternyata pas si Iqbal buka ordeng, dia ini terkejut teman-teman, karena sosok perempuan itu pas berdiri di depan jendelanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anjas Mara di channel YouTube Pink Misteri, penikmat kisah misteri. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan cerita yang dikirim oleh sahabat kita, sebut saja namanya Iqbal. Nah, Iqbal ini berstatus sebagai mahasiswa teman-teman. Dia juga bekerja di perusahaan jual beli mobil. Jadi dia ini sambil bekerja tapi kuliah juga lah, bisa dibilang sudah sangat mandiri si Iqbal ini. Nah, dan gak usah panjang lebar lagi dan gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita ke cerita misteri. Oke teman-teman, jadi si Iqbal ini tinggal di kota Bekasi teman-teman. Dia ini bekerja tapi sambil kuliah. Jarak tempuh dari tempat tinggal dia ke kampus sama tempat bekerjanya ini bisa dibilang sangat lumayan jauh teman-teman. Bisa memakan waktu 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan, itu kalau nggak macet. Nah, dia pun di sini mutusin untuk ngekos karena dia ini sering pulang kerjanya malam. Jadi dia kalau pulang malam dekat lah gitu ke rumah tempat dia istirahat. Sedangkan kalau dia pas lagi pulang malam, kalau pulang ke rumah dia pribadi sama orang tuanya ini jauh teman-teman. Jadi dia bilang capek, dia bilang apa, tengah malam udah gitu ngeri juga kan di perjalanan di tengah malam nih. Nah, dia pun di sini mutusin buat nyari kos-kosan. Dia ini nanya-nanya lah sama teman-temannya di kampus, karena di kampus ini kan banyak orang perantauan teman-teman, apalagi teman-temannya ini rata-rata yang ngekos. Dan dia pun dapat di sini diberitahu oleh kawannya, sebut saja namanya si Asep, karena si Asep juga ini perantau lah teman-teman. Dia ini ngekos di sana dan dia pun lagi nyari kos-kosan juga, mau pindah karena di tempat yang lama ini kontraknya udah mau habis, udah gitu harganya kan mahal. Jadi dia memutusin mau nyari juga. Dan di sini si Asep pun memberitahu si Iqbal ada kemarin dia udah dapat kos-kosan, harganya lumayan lah, murah dia bilang, terus kondisinya ya masih bagus, layak lah, udah gitu dekat, paling 10 menit. Nah, si Iqbal pun di sini tertarik lah ngedengar si Asep bilang kayak gitu. Ya udahlah Asep, kapan kita survei ke sana, dan kalau misalkan oke, langsung aja kita bayar untuk 1 bulan pertama kan, biar kita langsung tinggal di sana. Dan di sini pun karena mendengar si Iqbal ngajak dalam satu kamar berdua, si Asep pun langsung setuju. Dia pun ya udahlah pindah sekarang aja lah, kalau bayarnya berdua, kirain sendiri-sendiri, kalau sendiri-sendiri belum ada duitnya kalau segitu. Dia bilang enggak, berdua aja lah. Singkat cerita teman-teman, di sini si Asep sama si Iqbal sore itu pulang kampus. Si Iqbal dan si Asep langsung memutuskan ke tempat kos-kosannya, langsung ngedatengin
si pengurus kos-kosan teman, sebut aja si Mamang dah. Dia ngejumpain si Mamang, milih kamar yang mana. Si Asep sama si Iqbal ini mutusin nyari kamarnya yang di lantai 2, karena kan kalau lantai 1 ini kadang berisik teman-teman, banyak orang yang lalu lalang dia bilang. Dan dia ngambil yang di lantai 2 yang dari tangga ini ke kanan. Dia ini ngambilnya di pintu pertama setelah tangga sebelah kanan teman-teman. Dan di sini pun si Mamang pergi, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat di malam itu teman-teman. Dan malam itu pun gak ada kejadian aneh-aneh lah, jadi semuanya berjalan dengan biasa aja gitu kan. Paginya dia kuliah, sorenya kerja gitu kan, jual mobil segala macam, dan balik malam jam 10 jam 9 malam baru pulang ke kos-kosan. Nah, beberapa minggu kemudian setelah itu teman-teman, jadi si Iqbal bilang pas mungkin keadaan ini nggak tahu malam apa, dia ini pulang kerja sekitar jam 11 malam teman-teman. Dan dia agak kaget lah, karena pas dia mau masuk ke dalam kos-kosan, lingkungan kos-kosan ini kan masih udah pakai pagar ya teman-teman, jadi harus buka pagar dulu, dorong, baru masuk, naik ke atas dan nyimpan motor. Dia melihat ke lantai 2, dan di depan kamarnya ini teman-teman, dia ini ngelihat sosok perempuan yang sedang berdiri. Tapi kayaknya kata si Iqbal, dia ini kayak sedang menggendong bayi lah. Dan di dalam kamar itu ya ada si Asep, karena lampunya terang ya teman-teman, sedangkan lampu yang kamarnya sebelahnya gelap, yang dalamnya itu gelap-gelap. Pas dia perhatiin, si cewek ini berjalan ke arah kos-kosan yang paling ujung, dan dia masuk ke dalam kamar tersebut. Dan di sini si Iqbal bertanya-tanya teman-teman, kok ada cewek bawa anak, kan kemarin kan kosong, apa udah ada yang ngisi? Dia bilang kan. Dan dia naik buru-buru panggil si Asep. Nah, si Asep keluar nanya, Sep, tadi di depan kamar ada cewek, Sep. Siapa? Apa tetangga baru, Sep? Kata si Iqbal gitu. Ya udah, ntar kita besok tanya aja lah sama si Mamang, siapa tahu itu tetangga baru kan, apalagi dia punya bayi, kita nggak enak lah kalau berisik. Dia bilang, pernah kejadian di sini yang bisa dibilang agak mengerikan ya teman-teman, cuman bukan dialami sama si Asep sama si Iqbal, karena pas malam minggu di sana itu temannya ada yang mau numpang tidur bilangnya. Dia meminjam kunci kamar mau ke kos-kosan, dia bilang. Cuman itu posisinya masih jam 5 sore lah teman-teman. Sedangkan si Iqbal sama si Asep ini kan pulangnya kan malam terus. Nah, kawannya ini minjem kunci kamar, dia bilang mau numpang istirahat di kos-kosan lah, sambil nunggu kalian nanti ke kos-kosan, gua mau nginep aja malam ini, dia bilang. Dan gak taunya teman-teman, ternyata temannya ini membawa perempuan ke kos-kosannya si Asep sama si Iqbal, bawa pacarnya lah. Dia ini katanya mau melakukan hubungan, ya tau lah teman-teman gitu kan. Tapi di sini yang anehnya, pas dia mau melakukan hubungan tersebut, temannya si Iqbal ini kayak ngerasa ada yang merhatiin dari dalam kamar itu. Jadi kan kamar, nah di sini ada untuk dapurnya sama kamar mandi, jadi kayak ada yang berdiri merhatiin ke arah dia teman-teman, kayak ada sosok yang berdiri merhatiin dia mau ngapain gitu. Makin lama kok makin gak enak perasaan temennya Iqbal ini kan. Dan gak taunya pas dia bener-bener menoleh ke arah dapur sama kamar mandi itu teman-teman, ada sosok perempuan ternyata yang sedang berdiri. Ya sontak temennya si Iqbal ini ya kaget gitu teman, apa itu gitu kan. Dia langsung bangun lah dari kasurnya sama si ceweknya itu, ada apa bang mungkin gitu kan. Langsung buru-buru mereka pakai baju langsung keluar dari kos-kosan itu. Istilahnya nggak dilanjutin lah gara-gara ngelihat sosok perempuan tersebut teman-teman. Kalau di sini ketakutan lah temannya ini, langsung lah mereka keluar dari kamar dan pergi dari kos-kosan itu. Dan di sini pun langsung nelpon si Iqbal untuk mengembalikan kunci
Nah si Iqbal pun di sini nanya, kenapa dibalikin, lu kenapa nggak nunggu gue pulang? Katanya mau nunggu. Dia bilang, nggak berani gue di situ. Kenapa? Dah, tapi dia di situ nggak bercerita. Dan si Iqbal pun pulanglah sama si Asep malam itu ke kontrakan, ke kosan itu kan. Pas dia naik di tangga teman-teman, si Iqbal sama si Asep ini ngerasa ada yang aneh nih malam ini. Dia bilang, kenapa? Karena kok kayaknya di tangga ini kayak ada bau hanyir atau amis lah gitu teman-teman. Udah gitu pas dia naik ke tangga nih kayak langsung merinding gitu. Dan akhirnya mereka berdua nih masuk ke kamar. Nah kamarnya berantakan sekali teman-teman. Berdua kaget lah, ini orang ngapain ini di kamar berantakan semuanya kan. Pokoknya nggak beres lah, dikasih tidur apa istirahat di kamar diberantakin doang, malah main pergi aja gitu kan. Pokoknya semeraut lah kamarnya nih berantakan. Dan di malam ini teman-teman, ternyata yang mereka rasakan berdua ini benar-benar terjadi. Karena di malam itu banyak sekali godaan. Karena pas mereka pulang ini mungkin jam 11-an malam lah kan, itu sosok perempuan yang gendong anak itu lewat teman-teman dari tangga ke arah kamar yang ujung. Nah si Iqbal pun bertanya ke si Asep, tuh ceweknya ngeliat kan. Oh iya ya, kata si Asep, siapa itu? Tapi kok aneh banget gitu kan, kayak agak lain lah ini cewek gitu kan. Curiga lah mereka berdua. Gak lama kemudian 10 menitan itu balik lagi, ternyata turun lagi ke bawah. Di tangga ini ada suara nangis. Nah si Iqbal sama si Asep ini malam itu ya, wah siapa yang nangis ini kan? Apa si cewek tadi yang nangis? Mereka berpikir seperti itu kan. Pas mereka lihat keluar kamar, langsung nengoklah ke kiri gitu kan, melihat ke kiri karena kan langsung tangga lah di situ. Terkejut mereka teman-teman, karena tangganya ini kan L ya kan. Nah di pojok sini yang pas lengkungan L-nya itu kan, cewek itu lagi berdiri di sana di pojokannya itu sambil memegang anak dan sambil nangis lah gitu teman-teman. Tapi dengan keadaan yang berbeda, rambut yang panjang nutupin muka, terus bajunya ini ya banyak becak darah gitu teman-teman, dan bau hanyir, bau amis lah pokoknya. Astagfirullahaladzim, dia bilang kan. Masuk Sep. Pas masuk langsung tutup pintu. Baru pertama kali melihat sosok seperti itu si Iqbal bilang, karena keadaannya yang sangat ngeri lah, rambutnya panjang, terus bajunya ini ya putih tapi penuh kayak darah gitu dan berbau hanyir sambil menggendong anak. Sosok perempuan ini ternyata bukan manusia teman-teman. Kok bisa ada sosok seperti itu? Udah gitu nampakinnya terang-terangan banget lagi kan. Sampai-sampai Sep, besok kita tanya aja lah sama si Mamang, kok ada sosok kayak gini di sini gitu kan, biar kita tahu kan. Takutnya nanti semakin parah Sep, ganggu kitanya. Iqbal bilang, ya udah nanti besok kita tanya aja lah, kalian istirahat aja tidur, udahlah cuekin aja itu kan. Nah singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka nyari si Mamang nih, tapi nggak ketemu karena si Mamang ini kalau siang kan nggak jaga teman-teman, paling jaga malam. Susah lah, jadi agak susah lah gitu untuk ketemunya. Nah semakin hari gangguan ini ternyata makin parah teman-teman. Yang tadinya si cewek ini cuma lewat-lewat terus nangis kayak gitu, nah sekarang ini mulai mengganggunya makin parah. Sampai-sampai pas posisinya itu si Asep lagi nggak ada lah di kamar, si Asep belum pulang, jadi si Iqbal pulang duluan. Sekitar jam-jam 10 malam itu pintu kamarnya ini ada yang ketok-ketok di luar. Pas dia buka kirain dia si Asep kan, ternyata nggak ada siapa-siapa teman-teman. Wah iseng nih si Asep, dia bilang aku dikunci kamar, ada yang ngetok-ngetok lagi, tapi cara ketokannya ini agak lain. Biasanya kalau si Asep sambil ngetok nih sambil teriak, bal buka bal kayak gitu, ini enggak, cuman tok 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 3 kali kayak gitu. Dia dengerin, dia sambil siapa ini dia. Akhirnya dicuekin, kedengar lagi teman-teman suara nangis. Dan di sini si Iqbal mulai ketakutan kan. Si Iqbal pun di sini beraniin diri lah membuka ordengnya teman-teman untuk ngeliat keluar. Ternyata pas si Iqbal buka ordeng,
Dia ini terkejut teman-teman karena sosok perempuan itu pas berdiri di depan jendelanya. Dan di sini si Iqbal pun sampai-sampai ya langsung jatuh duduk lah teman-teman, karena pas dia buka hordeng ini mau ngintip, ternyata sosok tersebut lagi menghadap si Iqbal di depan jendelanya. Sejam kemudian akhirnya si Asep pulang lah teman-teman. Nah si Asep pun di sini bertanya lah ke si Iqbal, "Bal, kenapa diem aja gitu?" "Waduh Sep, kayaknya gua nggak sanggup lagi lah kalau di sini." Dia bilang, "Kita cari tahu dulu kenapa cewek ini sering gangguin gitu kan, kadang nangis muncul lah di depan kita kan. Gue mau nanya dulu ke si Mamang nih, takutnya si Mamang nih tahu. Dan emang lu gak curiga di kosan ini kosan ini bagus, terus harganya lumayan murah gitu kan, tapi sepi di sini yang ngekos." Di sini saya pun baru sadar, oh ya juga ya Bal, di sini kosan murah tapi kok nggak penuh gitu kan, sedangkan di tempat gua aja yang mahal penuh gitu. Nah itu makanya kita harus cari tahu. Dan di sini sih Iqbal sama si Asep inisiatif lah besok paginya, pas kebetulan lagi nggak kuliah lah si Asep, dan si Iqbal pun nggak kuliah dan nggak kerja, lagi libur hari Minggu kan. Mereka ngopi-ngopi lah di luar kamar gitu kan, dan ketemu salah satu penghuni kos-kosan di sana. Nah dia pun ngobrol lah, kenalan lah, mereka sebut saja namanya si Reja, abang itu. Nah saya mau nanya, ini kok di kos-kosan ini saya sering diganggu ya? Dan si Bang Reja ini langsung melihat ke arah si Iqbal gitu, "Ah diganggu, kok bisa?" Dia bilang, "Ya nggak tahu lah Bang, pokoknya saya ini sering dilihatin sosok perempuan," dia bilang gitu, "tapi dengan keadaan yang menyeramkan lah Bang, sambil membawa bayi." Dan di sini Bang Reja pun kepala tersenyum, "Oh perempuan yang gendong bayi, lah emang Abang sering juga lihat?" "Enggak lah, Abang juga sering dengar," dia bilang. Di sini Bang Reja ini masih menyembunyikan sesuatu lah gitu, nggak kayak yang nggak mau menceritakan lah gitu. Dan di sini si Iqbal sama si Asep ya terus, "Abang ceritain lah Bang, kenapa Bang, kok kayaknya ini makin parah makin di sini Bang, gangguinnya Bang, sering nangis Bang kalau malam, jadi kita nih was-was terus gitu, jadi takut nggak betah tinggal di sini." Dan di sini Bang Reja pun maulah menceritakan ke si Iqbal sama si Asep. Jadi sebenarnya gini, Bang Reja bilang, "Saya pun tahu ada sosok tersebut, tapi jarang mengganggu saya," dia bilang, "karena saya kan satu karena jarang di rumah juga kan," dia bilang. Udah gitu saya pun karena tahu kondisi sebelum terjadinya adanya sosok itu di sini, karena saya kan udah bisa dibilang udah 3 tahun di sini kan, jadi saya tahulah pas kejadiannya waktu itu. Dulu itu kos-kosan ini ramai, dia bilang, penuh terus, nggak pernah sepi. Mau kita nih mau ngekos di sini nih susah karena murah dan aman tempatnya gitu kan. Nah iya Bang, terus yang di ujung sana itu ada yang ngekos perempuan, anak kuliahan, mahasiswa lah, sama lah kayak lu, dia bilang. Dia ini kuliah sambil kerja, perempuannya ya cantik, dia bilang, baik gitu kan, ramah sama tetangga-tetangga, dan sama abang pun sering ngobrol gitu, orangnya ya asik lah. Abang sih nganggapnya kayak adik sendiri, dia bilang, karena orangnya nih kalau punya sesuatu ingat gitu sama tetangga nih, punya makanan ini kayak gitu, baik dia nih. Nah ternyata di sini ada kejadian yang mana perempuan ini tuh membawa pacarnya lah, sering membawa pacarnya ke kamar itu, sampai-sampai kejadian yang gak diinginkan pun terjadi. Sekitar 2-3 hari lah gitu kan, cewek ini gak pernah kelihatan, tapi yang anehnya kamarnya ini ya terang terus, dan sepatu-sepatunya, sendalnya di luar lengkap lah gitu, kayak yang gak pergi kemana-mana gitu. Dan Bang Reja pun di sini agak curiga juga, kok dia nggak kerja, apa sakit, takutnya terjadi sesuatu lah gitu ya teman-teman. Sedangkan pas 2 hari yang lalu dia bilang sempat terdengar suara ribut lah di kamar itu, kayak yang berantem lah si cewek ini sama
cowoknya habis berantem itulah dia nggak keluar lagi, karena habis berantem itu ya si cewek ini nggak pernah kelihatan lagi, takutnya kan dia sakit, apalagi jalan sendiri. Udah gitu cowoknya pun nggak pernah kelihatan balik situ. Setelah 2 hari ini nggak kelihatan, Bang Reza ini mutusin untuk ke kamar si cewek itu, ngetok-ngetok, dek ada nggak di dalam dek, gitu kan. Dan di sini tetangganya, Bang, kenapa Bang, ini si ada ini nggak kelihatan ya, bilang takutnya sakit dia kan. Bang Reza ini ngomong ke si Iqbal, dia ini langsung nyari ke si Mamang penjaga dan ketemu, Mang, saya boleh nggak dobrak kamar yang ujung. Dia bilang, kenapa emang ini dobrak, soalnya udah 2 hari nggak kelihatan orangnya, tapi pintu kamarnya nih terang, Mang, takutnya dia nih sakit apa gimana gitu kan. Dan si Mamang pun ya menyetujuinya, ya udahlah kita dobrak aja, takutnya dia kenapa-napa sakit kan. Pasti dobrak, teman-teman. Mereka semua di sini terkejut, teman-teman. Ternyata si perempuannya ini sudah keadaan meninggal dengan keadaan yang sangat mengerikan, teman-teman. Jadi kasurnya ini sama lantai semua ini tuh banyak bekas darah, teman-teman. Dan si ceweknya ini sudah meninggal dengan keadaan ya berbaring lah di lantai, dengan keadaan ya luka bekas tusuk atau segala macamnya banyak di badan. Dan darah ini udah mulai, darahnya kan udah kering ya teman-teman, tapi baunya udah mulai agak keluar tapi belum parah gitu. Yang tercium jelasnya ya bau amisnya itu, teman-teman, bau amis, bau anjir, bekas darahnya itu di kamar tersebut. Pokoknya Bang Reza bilang di sini sangat ngeri lah, atau kasihan, dan dia langsung nelpon polisi. Nah, polisi pun datang kan untuk cari tahu dan oleh TKP lah, dia bilang kan. Dan ternyata di sini ya si pembunuhnya itu ya pacarnya sendiri. Pacarnya ini ngebunuh ceweknya itu gara-gara tidak mau bertanggung jawab, teman-teman. Karena ternyata cewek ini ternyata ya sedang kondisi hamil. Pas dia bilang hamil ke pacarnya, si pacarnya ini malah marah-marah, nggak mau bertanggung jawab, dan malah gelap mata, malah nekat membunuh si cewek tersebut. Dan di sini si Iqbal bilang, waduh, pantas lah Bang. Dia bilang, kenapa? Pantas sosok ceweknya ini sering bawa anak gitu, dan kayaknya sosok tersebut nih kayak punya dendam juga lah, teman-teman, sama anak-anak muda, apalagi ke lelaki yang sering membawa perempuan ke tempat tersebut. Dia belum menikah lah gitu, mau melakukan hal yang enggak gitu, pasti dia akan muncul di sana, marah lah dia gitu. Jadi mungkin dia ini masih punya dendam lah sama mantan pacarnya itu. Jadi semua cowok atau semua orang yang mau ngekos di sana, apalagi banyaknya kan mahasiswa cowok gitu kan, yang ngekos di sana pasti akan sering diganggu. Dan si Iqbal bilang ke Bang Reza, lah terus gimana ya Bang, nasib saya ngekos di sini Bang, saya nggak sanggup juga Bang kalau untuk lanjut terus ngekos di sini dengan keadaan yang sering diganggu sosok tersebut. Dan si Bang Reza pun ya itu terserah kau lagi Bal, ya yang penting abang udah ngasih tahu gitu kan, makanya agak hati-hati lagi, jaga sopan santun di sini, apalagi kau nggak jauh kamarnya sama dia kan. Makanya kalau dia sering lewat melintas di depan kamar lo ya wajar, karena dia naik turunnya kan lewat jalur situ, dia bilang. Dan singkat cerita teman-teman, akhirnya si Iqbal sama si Asep ini ya mutusin buat pindah dari sana, teman-teman, karena nggak sanggup, dia bilang, kalau tinggal di situ terus. Masalahnya dia nggak dapat jalan keluar, gimana caranya untuk ngilangin sosok tersebut. Udah banyak cara yang dilakuin, nggak bisa, soalnya udah bosan orang pintar nih datang ke sini, tapi tetap aja dia ada di kamar tersebut, sampai-sampai kamar tersebut ini udah nggak
diisi-isi lagi sama orang. Pokoknya sama yang punya kos-kosan ini dikunci mati lah, udah nggak boleh dikosin lagi. Jadi emang bener-bener kamar itu dikhususkan buat si cewek tersebut. Nah, ceritanya cukup sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran di balik cerita misteri kali ini. Dan sebelum saya mengakhiri cerita kali ini, jangan lupa teman-teman tekan tombol like, comment, and subscribe agar channel Pink Misteri dapat berkembang dengan sebagaimana mestinya. Saya Anjas Mara mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.